Ya, kalau saya menanggapi Pak Yusril, pernyataan itu melukai advokat Indonesia. Karena Pak Yusril lupa bahwa di Indonesia ini bukan cuma peradi. Ada KAI, ada Peradi Bersatu, dan ada kurang lebih sekarang ini 50 OA yang ada di Indonesia. Nah, dalam prakteknya menurut saya, praktek single bar itu sudah tidak cocok untuk Indonesia. Lebih cocok sekarang ada multibar, karena gabungan para advokat di berbagai organisasi, dan itu dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berserikat, berkumpul, itu diundang, diakomodir. Itu sebabnya kalau Pak Yusril mengatakan bahwa hanya peradi yang dianggap sebagai organisasi advokat, saya kira itu kurang tepat. Itu sangat melukai hati seluruh advokat Indonesia di luar peradi. Walaupun kami dari Peradi Bersatu, kami merasa bahwa itu pernyataan yang melukai. Jadi tidak cocok disampaikan oleh seorang Menko. Jangan sampai kong kali kong dengan Wamenkonya, yaitu Bang Otto, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran atau wacana-wacana semacam ini. Jadi saya kira kurang cocok, kurang tepat. Ya, itu yang jelas pernyataan itu berdampak karena anggota kami mulai bereaksi. Ini apa-apaan ini? Apakah Peradi Bersatu itu tidak sah? Itu sah secara hukum. Dan kami juga pertanyakan peradinya Otto. Yang saya dengar katanya itu Bang Otto sendiri tidak tidak tercatat sebagai di Kemenkumham ya. Nah, sementara KAI, Peradi Bersatu, dan teman-teman yang lain itu kami itu serasa diakui oleh Kemenkumham. Terbitnya SK Kemenkumham. Jadi kami punya otoritas, punya hak untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan penyumpahan, kemudian PKPA, ujian advokat, dan lain-lain. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi saya menilai bahwa pernyataan beliau itu pertama melukai, yang kedua itu tidak berdasar sama sekali. Karena kalau kita lihat Peradi sendiri sebetulnya dengan Undang-Undang 18/2003 itu kalau diundangkan itu memang jelas Peradi, bukan Peradi sebetulnya, itu kan organisasi advokat. Tapi Peradi sendiri pembentukannya sudah melampaui batas, ya kan? Jadi sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Sebetulnya kita pertanyakan sebetulnya dengan Peradi itu sendiri. Jadi saya sependapat, setuju bahwa Pak Yusril sebaiknya mundur sebagai seorang Menko karena dia tidak bersikap seperti seorang negarawan. Harusnya dia bisa mengakomodir seluruh komponen anak bangsa yang tercantum di dalam organisasi advokat Indonesia yang kurang lebih 50 sampai saat ini. Jadi saya kira sebaiknya mundur dengan terhormat. Saya dengar bahwa ada sekitar 28 OA yang sudah menyatakan petisi dan memohon kepada Pak Yusril untuk minta maaf dan mengundurkan diri. Dia lebih cocok kalau dia tidak bisa mengakomodir 50 OA yang ada di sana, sebaiknya mundur dengan terhormat. Itu lebih berjiwa besar sebagai seorang negarawan. Ya, jelas kami akan melakukan petisi juga, bergabung dengan teman-teman yang ada, karena kami semua merasa dilukai dengan pernyataan beliau yang menurut saya kurang tepat dan tidak seharusnya dinyatakan atau diungkapkan oleh seorang Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya kira itu sangat melukai dan tidak tepat, tidak cocok lagi. Sebaiknya ya mundur saja kalau memang tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa mengakomodir advokat yang ada di Indonesia atau organisasi OA, sebaiknya mundur dengan terhormat. Ya, yang jelas begitu. Efek bagi kami adalah kami kok sepertinya dianaktirikan oleh bangsa sendiri. Apalagi seorang Menko itu menanaktirikan kita yang lain. Jadi kita merasa bahwa apakah kita ini anaktiri? Padahal kita sah secara hukum loh, berbadan hukum, dan itu diakui oleh pemerintah Indonesia oleh SK Menkumham. Jadi saya kira itu berpengaruh. Tapi kita akan lawan, apapun kita akan lawan.
Ya, bila perlu beliau kita minta mundur secepatnya, lebih baik lebih cepat, lebih baik lebih cepat lebih baik kalau beliau mundur sebagai Menko Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, karena udah nggak cocok. Beliau jangan menganggap remeh tentang OA yang ada. Kita semua diberikan hak yang sama untuk berbuat organisasi atau mendirikan organisasi advokat di Indonesia. Jadi harus dibedakan. Ini organ negara betul. Ini organ negara, tapi organ negara OA beda. OA ini tidak dibentuk oleh pemerintah. OA ini dibentuk oleh para advokat dan tidak ada urusan dengan pemerintahan sebetulnya. Walaupun ini dikatakan sebagai organ pemerintahan, ya kan? Sama seperti beliau membedakan adanya Mabes tidak boleh dua, kemudian Jaksa Agung tidak boleh dua, dan lain-lain. Itu harus dibedakan. Ini OA dibentuk bukan negara yang bentuk, tapi advokat. Kalau Mabes dan itu kan dibentuk oleh pemerintah. Kalau OA bukan dibentuk oleh pemerintah, oleh advokat itu sendiri. Jadi dia lebih berdiri sendiri, tidak bisa ditekan, dia sangat independen. Ya, kita akan wacanakan itu, Progres itu akan wacanakan supaya kalau bisa semua OA yang ada 50 OA yang ada di Indonesia ini kami bersama, dan kita minta waktu untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Kita pengen tahu bagaimana konsep pemikiran atau tanggapan dari Presiden Prabowo. Karena kita bukan anak tiri, kita ini anak bangsa, sama-sama anak bangsa, sama-sama punya hak untuk berbuat bagi bangsa ini. Yang penting kita tidak pernah melakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar, maksudnya tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kita konsisten dengan Undang Dasar 45. Okay. Sudah pasti single bar ini saya katakan itu tidak cocok untuk saat ini. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin cocok, tapi untuk zaman sekarang ini itu nggak cocok. Lebih cocok adalah multibar. Dan ini harus dihormati, harus diakomodir oleh pemerintah, harus diakomodir seorang Menko Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Harusnya begitu. Bukan justru menganaktirikan dan mendiskreditkan OA yang lain. Saya kira udah nggak cocok itu, Mbak. Ya, harapan saya begini, dengan adanya kericuan ini antara pernyataan dari Pak Yusril, maka kita mesti cari jalan keluar. Lebih cocok multibar kita kumandangkan, ya, supaya undang-undang advokat yang baru ini, ya, rencana untuk pembentukan undang-undang advokat yang baru itu bisa diakomodir. Single bar itu dirubah jadi multibar. Kenapa? Karena multibar lebih cocok untuk kondisi Indonesia ini. Karena itu kalau adanya multibar berarti ada usulan dari teman-teman yang lain. Misalnya disebut dengan DAN, Dewan Advokat Nasional, atau Komisi Advokat Nasional. Ini lebih cocok untuk berikan jalan keluar kepada 50-an OA yang ada di Indonesia. Ini lebih cocok. Ini jalan keluarnya lebih wise dari seorang Menko Hukum dan HAM daripada dia bikin masalah yang baru. Ini munculkan masalah baru. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ini namanya membuat masalah baru, bukan menyelesaikan persoalan yang lama. Membuat masalah baru. Jadi saya kira pernyataan beliau itu sudah melukai advokat Indonesia, dan sebaiknya kalau tidak sanggup mundur saja. Ya, Pak Menteri, Pak Menko yang terhormat, sekaligus dengan Wamenko yang terhormat, kami mohon perhatian agar supaya tolong bersikap, bertindak lebih wise. Tolong akomodir 50-an OA yang ada di Indonesia. Jangan kami dianaktirikan. Karena kami punya hak yang sama untuk membangun Indonesia ini. Khususnya membangun para advokat muda yang sedang bergeliat, yang sedang semangat-semangatnya. Jangan dipatahkan semangatnya. Justru diakomodir. Dicari jalan keluar yang tepat. Jadi menurut kami adalah lebih tepat adalah pembentukan Komisi Advokat Nasional atau Dewan Advokat Nasional. Ini merupakan jalan keluar yang paling tepat untuk mengakomodir persoalan yang ada di Indonesia, khususnya OA yang 5 bulan ini.